إلى روح الشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاب وثم إلى روح الشيخ مربي روحي حاج حسن بصري أبو بكر وثم إلى روح الشيخ مربي روحي حفيظ الدين وثم إلى روح الشيخ مربي روحي حاجي سبيل الرشاد وثم إلى روح الشيخ مربي روحي حاجي Cecep وثم إلى روح الشيخ مربي روحي ومن دفن في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا لما أغلق الخاتم سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau kitab Bahjatul Wasail. Ada di halaman 13 satu baris dari atas. Wa yajibu raf'un najasah itu ya. Halaman 13 satu baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yajibu raf'un najasati min ath-thawbi wal badani wal makani wa yajibu 'alal qadiri ay yusalliya al-fardha qa'iman furudus salati an-niyatu wa takbiratul ihram wa qiraatul fatihati bil basmalati wat tashdidati al-arba'a asyrata wa ikhrajid dadi minadh-dha'i wa laysa fil fatihati za'un. Yang di belakang maju aja tuh ya bapak-bapak jamaah yang ada di belakang maju aja ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Wa yajibu raf'un najasati minats thawbi wal badani wal makani. Wa yajibu 'alal qadiri ay yusalliyal fardha qa'iman ila akhirih. Masih melanjutkan mengenai syarat-syarat yang terdapat di dalam sahnya salat. Bila mana salat kita ingin dianggap sah, direken sah oleh syariat agama, maka ada syarat-syarat salat untuk kesahan salat kita yang harus kita jalankan, harus kita pahami. Kemudian Tuan Musannif mengatakan terbilang daripada syarat sah salat juga wa yajibu raf'un najasati minas thawbi, dan wajib untuk kita mengangkat. Asalnya raf'u itu mengangkat, rafa'a yarfa'u irfa', artinya mengangkat. Ya. Tapi bisa juga diartikan raf'u di sini adalah al-izalah, yaitu menghilangkan. Azala yuzilu izalatan. Wajib untuk kita menghilangkan najasati, menghilangkan ataupun mengangkat najis. Minas thawbi, dari pakaian kita, dari semua yang kita kenakan. Nah, sebelum kita membahas untuk lebih dalamnya, kita harus mengerti dulu pengertian apa itu najis. Jadi wajib ketika kita sholat jangan sampai ada najisnya. Jangan sampai kita kena najis. Ya. Nah, apa definisi najis? Ada dua pengertian ditinjau dari segi lughah, ditinjau dari segi bahasa. Yang namanya najis itu adalah kullu mustakdzarin, setiap sesuatu yang dianggap jijik. Kalau kita lihat, kita sentuh, jijik kita, geli artinya. Jadi definisi pengertian najis ditinjau dari segi bahasa, setiap sesuatu yang dianggap jijik sama kita, itu najis. Tapi ditinjau dari segi syar'an, yang namanya najis itu adalah kullu mustakdzarin yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhkhisa. Nah, ini yang dipakai. Definisi ini yang dipakai oleh para ulama fikih. Apa itu najis? Najis itu adalah kullu mustakdzarin yamna'u sihhatas shalah. Setiap yang menjijikan namun yang bisa dapat mencegah sahnya sholat.
Yang menjijikan itu, yang bikin kita geli itu, kalau kita lihat dan kita pegang, kita geli, jijik kita. Namun dia dapat mencegah sahnya sholat. Karena ada yang enggak jijik, karena ada yang jijik tapi tidak mencegah sahnya sholat. Seperti apa? Jijik tapi tidak mencegah sahnya sholat. Busok, ingus. Mukhat, ingus. Busok, ludah. Ludah kita jijik, ingus kita jijik, tapi itu tidak najis. Jadi busok, ludah kita, mukhat, ingus kita, dalam definisi najis ditinjau dari segi syar'an itu tidak dinamakan najis, tapi najis menurut lughah. Najis ditinjau dari segi bahasa, tapi tidak masuk dalam definisi najis menurut syar'an. Sekalipun dia menjijikan tapi tidak mencegah sahnya sholat. Baju kita umpamanya ada reaknya, baju kita ada ludahnya umpamanya, ada ingusnya, itu tidak mencegah sahnya sholat. Artinya tetap sah pakaian yang terdapat daripada ingus ataupun ludah kita, karena dia tidak terbilang apa ya? Enggak terbilang najis menurut syar'an. Itu. Ya. Di sini najis yang bagaimana yang harus kita angkat, yang harus kita hilangkan? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, allati la yu'fa anha, najis yang tidak dimaaf. Jadi yang harus kita angkat, yang harus kita hilangkan ketika kita sholat, kita periksa dulu sebelum kita sholat, najis yang memang tidak dimaaf. Berarti ada najis yang dimaaf. Kalau najis yang dimaaf itu enggak masalah, sekalipun kita lagi sholat. Tapi menurut mazhab Syafi'i, yang harus kita angkat, yang harus kita hilangkan, itu adalah najis yang memang tidak dimaaf. Karena najis itu ada yang dimaaf di pakaian, ada yang dimaaf di air, ada yang dimaaf di pakaian tapi enggak dimaaf di air. Ada najis yang dimaaf di air tapi enggak dimaaf di pakaian. Itu macam-macam najis. Jadi najis ini banyak. Jadi sebelum kita masuk kepada bab sholat, ini dulu yang penting ini. Ada najis yang dimaaf di pakaian, artinya ketika kita sholat nempel itu najis di pakaian, ataupun najis itu dimaaf di air. Jadi ada dua dimaaf. Ada yang dimaaf di pakaian, kalau najis itu terkena pakaian kita dimaaf. Ada juga najis kalau terkena air, najis itu dimaaf juga. Seperti apa? Kata ulama mengatakan wa huwa ma la yudrikuhu tarfu. Seperti najis yang tidak dapat terlihat oleh pandangan mata yang normal. Najis itu enggak kelihatan. Mata kita normal nih. Umpamanya seperti apa? Laler deh. Laler terbang, kemudian dia nemplok di kotoran najis. Karena kotoran juga ada yang kotoran najis, ada yang kotoran nggak najis. Nah ini laler ini nemplok di kotoran kucing dah umpamanya, atau kotoran manusia dah. Nemplok tuh laler,
Kemudian udah nemplok itu laler, ternyata nemplok di pisang goreng. Oh, laler itu nemplok di pisang goreng. Kira-kira tuh pisang gorengnya boleh gak kita makan? Hah? Sekarang dari selokan tuh laler ya, atau dari kotoran kucing nemplok tuh ke kopi kita, jadi masalah gitu. Dia nemplok tuh dari yang terkena najis, dia nemplok ke baju kita, itu bagaimana? Makanya sebelum kita masuk kepada pembahasan sholat, diterangkan oleh mu'alif ini kitab najis dulu. Dimap apa enggak? Antum lagi ngopi, laler jatuh ke situ. Kita tahu tuh laler, kita perhatiin tadi nemplok di kotoran kucing. Terbang. Kita ngelihat gitu, ngeliatin aja dari tadi tuh gitu. Tek aja. Kopinya buang jangan. Mana baru nyeduh lagi. Harga 3.000 di warkop. Belum diminum sama kita. Nah, buang jangan. Gak apa-apa. Itu najis yang dimaaf. Karena la yudrikuhu tarfu, tidak dapat dilihat oleh pandangan mata kita yang normal. Nah ini mulutnya laler ini pasti ada najisnya gak? Pasti ada. Karena tadi nemplok di najis. Nemplok di kotoran kucing. Pasti ada, cuman kira-kira itu mulutnya sama kita najisnya kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Nah itu salah satu yang dimaaf. Nemplok di air, di kopi kita, di teh kita, nemplok, kita buang aja lalernya, kopinya kita serudut minum. Boleh? Boleh. Menurut agama itu kagak nggak najis. Ya. Pernah gak kita begitu ngalamin tuh? Pernah, sering. Gak usah dibuang. Yang dibuang lalernya aja, itunya kita minum. Begitu juga umpamanya kita lagi sholat, laler nemplok tadi itu, nemplok ke kotoran tuh, kotoran kucing, lagi sholat kemudian dinemplok di baju kita. Itu sah. Kenapa? Karena la yudrikuhu tarfu, tidak kita bisa lihat dengan pandangan mata normal kita. Beda kalau memang pakai kaca pembesar, itu nggak dilihat begitunya. Itu ukuran mata normal aja itu sih. Jadi dimaaf, ada najis yang dimaaf di pakaian seperti dalam sholat juga, ada juga najis yang dimaaf di air. Kayak tadi contohnya. Ada lagi najis yang dimaaf di air tapi nggak dimaaf di pakaian. Waduh. Kalau tadi dua-duanya, ya. Nah ini ada najis yang dimaaf di air, kalau jatuh di air dimaaf, tapi kalau nemplok di baju kagak dimaaf. Seperti apa? Al-maitatul lati la dama laha sailun. Bangkai yang ada darahnya tapi kagak ngalir. Kalau kita belah ada sebenarnya darahnya tapi nggak ngalir dia. Ngembang kayak gitu. Seperti apa kata ulama? Contohnya kadzubabin wa namlin. Seperti zubab, laler, namel, semut. Itu dimaaf di air tapi nggak dimaaf di pakaian kita. Kita lagi ngopi, kemudian nemplok tuh laler tuh, atau nemplok tuh semut tuh, sampai dia mati. Nah, najis nggak? Nggak najis. Kita buang aja tuh. Lalernya kita buang atau semutnya kita buang, maka boleh kita minum tuh airnya.
Karena dia dimaaf di mana? Di air. Tapi enggak dimaaf di baju atau ketika kita sholat. Seperti apa? Seperti kita sholat, ternyata lagi sholat kita itu di baju kita ada apa? Ada bangke nyamuk, bangke semut, bangke laler. Itu sholatnya Allahu Akbar. Nah, bangke. Nah, itu berarti kita sholat bawa najis. Nah, ini nih yang begini, yang kalau dibelah di darahnya nggak ngalir, tetap darahnya ada, cuman ngembeng gitu, maka itu dimaaf hanya di air, tapi di pakaian seperti kita sholat itu nggak dimaaf. Ada semut umpamanya di kantong baju kita, nggak boleh, najis deh. Karena nggak dimaaf di mana? Di pakaian ataupun ketika kita apa? Ketika kita sholat. Laler pun begitu juga, sama begitu juga. Ya. Tuh. Jadi harus terbebas daripada najis. Ya. Nah di sini dikatakan wa yajibu raf'un najasati, dan wajib menghilangkan najis allati la yu'fa anha, yaitu najis yang tidak dimaaf daripada najis tadi. Jadi najis yang nggak dimaaf, yang nggak diperbolehkan. Kalau najis yang dimaaf, itu ada keringanan, ada dispensasi, ada rukhsah di situ. Di mana dihilangkannya? Minas saubi, dari pakaian kita. Saub itu pakaian ataupun baju. Namun yang dimaksud di sini adalah semuanya apa yang kita kenakan ketika kita sholat. Bukan baju aja lah, kalau kain kena bagaimana? Bukan kain aja lah, kalau peci kena bagaimana? Bukan peci aja, kalau kita pakai sorban ada najisnya bagaimana? Jadi saub di sini adalah mimbabil iktifa, menunjukkan cukup disebut pakaian, tapi yang dimaksud adalah apa yang kita kenakan gitu. Yeah. Baik peci kita, selendang kita, nirida kita, imamah kita, umpamanya. Umpamanya kita lagi sholat, kemudian peci kita atau ini rida kita kejatuhan najis. Gimana nih rida kita pakai terus apa enggak? Kalau rida kita lagi pakai rida kemudian kejatuhan najis, gimana caranya nih kita? Kita beginin, kita buang gitu. Nah, buangnya ada triknya. Jangan kita angkat, kita pegang, kita bawa. Kalau di sini ada najisnya kemudian kita buang begini, emang kita buang, kita jatuhin, tapi dengan cara kita bawa berarti sama juga kita bawa najis. Maka caranya bagaimana? Udah cukup, jatuhin aja udah. Jangan kita, waduh, mahal nih. Nah, kita pegang, kita taruh begitu tuh. Nah, nggak usah. Jadi langsung kita apa? Kepesin aja gitu, gituin tuh, gitu. Nah, jangan kita taruh begini tuh. Nah, berarti sama juga kita bawa apa? Bawa najis. Peci kita kalau kita berasa tahu umpamanya, tek di sini nih. Wah, jangan kita begini. Kalau kita naruh pecinya begini, berarti sama juga kita sholat bawa apa? Najis. Sekalipun pengen kita tanggalin dia nih, pengen kita lepasin dia nih, tapi kalau kita bawa begini sama juga kita sholat bawa najis. Ya, kalau mau begitu aja udah. Caranya seperti itu. Ya. Wa ghairihi, dan yang lainnya, min kulli mahmulin, dari setiap yang kita pakai, yang kita kenakan. Tadi apakah peci ataupun rida kita
Wa mulakin, begitu juga yang berjurusan, yang bersentuhan, lidzalikal mahmul, bagi itu yang dibawa. Oh, rida kita bawa gitu, ternyata rida kita panjang gitu, umpamanya 2 meter. Di ujung rida ini ada najisnya, ridanya panjang umpama panjang rida kita. Kemudian kita sholat, nah ini sekalipun nggak ikut gerakan kita karena dia dibawa gini, kita bawa, maka kita berarti sama juga sholat bawa apa? Bawa najis. Tangan kita diikat pakai tali, ternyata ujung tali itu ada bangkai tikus. Kita ada tali rapia panjang 2 meter atau 3 meter, ternyata di ujung tali rapia itu bangkai kucing, bangkai tikus kita ikat tuh, dia mati tuh. Kemudian kita pegang begini atau kita ikat di sini, berarti sama juga kita sholat bawa apa? Bawa najis. Ya. Belum lagi ntar cara membersihkan najisnya bagaimana tuh? Ya. Wal badani, begitu juga badan kita kudu bersih. Badan kita harus bersih. Bukan badan lahiriah saja, tapi yang dimaksud bagian dalam juga. Wa minhu dakhilul fami wal anfi wal aini. Di antaranya umpamanya apa? Wa minhu dakhilul fami, dalam mulut kita seperti gusi kita berdarah. Ya, gusi kita berdarah, kita belum sholat kumur-kumur dulu. Jangan sampai tuh dia punya darah gusi kita ketelan sama kita. Ya. Wal anfi, begitu juga hidung kita umpamanya mimisan, darahan. Wal ain, begitu juga mata kita bersihin dulu sebelum sholat, umpamanya tadi mata kita kecolok berdarah, gimana? Bersihin dulu tuh mata. Oh, badan kita juga biar bersih di situ. Ya. Makanya dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah lewati satu kuburan di situ. Ya. Ketika beliau melewati kuburan itu, ada orang yang sedang disiksa di dalam kubur tadi. Ya. Ketika itu beliau melewati, ketika beliau lewat, muka beliau pucat pasi. Ya. Sahabat juga kaget ketika itu. Ya. Kata Nabi, "Ama tasma'una ma asma'?" Ya. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, "Apa yang terjadi wahai Rasul? Kenapa sampai engkau mukamu itu berubah pucat pasi? Gemetar dirimu ya Rasulullah?" Maka jawaban Rasulullah, "Ama tasma'una ma asma'?" Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Kalian bisa dengar gak apa yang saya dengar saat ini? Kata para sahabat, kami gak dengar seperti apa yang telah engkau dengar ya Rasulullah. Ya. Kata Nabi, "Hadzanil maitani yu'azzabani fi qabrihima fi dzanbin hayyin." Ini dua pemilik kuburan ini, keduanya sedang diazab di dalam kubur itu. Dua pemilik kubur itu keduanya sedang diazab. Fi dzanbin hayyin, karena dosa yang dianggap dosa ringan, padahal itu bukan dosa ringan, tapi itu dosa besar. Kata Rasul, "Amma ahaduhuma fala yatanazzah minal baul." Adapun salah satu daripada pemilik kuburan ini pemiliknya ini ketika di dunia dia nggak pernah bebersih kalau dia habis kencing. Nah, makanya kita kalau habis kencing istibro, tolabul baro'ah, supaya bersih, jangan sampai ada sisa-sisa air kencing yang ada di kemaluan kita. Istibro.
Ya, caranya istibra bagaimana? Ya, caranya istibra itu salah satunya dengan bitanahnuh, dengan dahem, itu. Biar apa? Biar sisanya keluar. Satu. Kedua dengan cara biimrari usbu'il yadil yusra ay sababah. Dengan cara ini sababah gitu. Ini sababah ni wusta bin sir khinsir ibham namanya. Ibham sababah wusta bin sir khinsir namanya bahasa Arabnya. Ini sababah. Nah, kata ulama bi imraril usbu'il yadil yusra ay sababah tahtal qadib. Mohon maaf, umpamanya ini kemaluan kita, zakar kita. Sababah kita taruh di sini. Kita begituin tuh. Kita tekan supaya ini enggak ada apa, sisa-sisa di sini nih. Di batangan ini. Kita tekan itu biar keluar. Gitu. Itu cara yang kedua, istibra itu. Yang ketiga dengan cara bin natri salasan bi an yuharrika zakarahu, dengan cara di apa? Bin natri diurut. Yuharrik zakarahu. Nah, ya, digerakin maksudnya biar keluar dia punya sisa-sisa air seni tadi. Ya. Nanti khawatir kalau kita nggak begini nih, nggak tanahnuh, nggak imrarul yadil yusra asbabahnya atau bin natri, khawatir nanti ketika kita wudhu ceret aja keluar. Kita lagi angkat kaki ceret, atau kita lagi apa ruku ceret kadang-kadang. Atau mohon maaf di dalaman celana dalam kita keluar itu air seni kita yang tadi itu kurang bersih. Nah ini yang menyebabkan banyak orang nanti disiksa di dalam kubur. Bukan karena ninggalin sholat aja. Kalau ninggalin sholat sih udah puguhnya deh, udah pasti disiksa. Ini yang dianggap mereka adalah ringan, padahal itu merupakan dosa besar yang bisa pelakunya itu disiksa di dalam apa? Di dalam kubur mereka. Tuh. Kan kata ulama 90% lebih banyakkan orang disiksa dengan sebab itu dia punya habis pipisnya nggak istibra. Begitu. Tapi kalau perempuan di haulal mantiqahnya itu min toqotil anah, min toqotil anah itu di area dia punya anahnya, buru ari-arinya digituin tuh, digituin. Kalau perempuan ini, kalau perempuan. Jadi biar nggak keluar lagi kalau perempuan digituin. Ya, biwati asabiha, dengan meletakkan dia punya jari jemarinya digituin tuh. Artinya sisa-sisanya itu biar apa? Biar keluar. Ya. Itu yang satu kuburan itu karena dia kalau pipis nggak pernah apa? Nggak pernah bebersih. Yang kuburan yang kedua yang sedang disiksa juga, kenapa? Karena dia suka di dunia itu jadi provokator. Ngomong sini beda, ngomong sana beda, akhirnya ribut, provokator deh. Lantas ketika itu Rasulullah ngambil pelepah korma, ngambil pelepah korma yang masih basah, ditancepin di kuburan itu. Kuburan yang satu tancepin, kuburan yang satu tancepin. Apa? Dengan harapan ini kurma bertasbih agar pemilik itu kuburan diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya kita kalau meninggal itu kan ya di kuburan itu kan ditancepin tuh. Nah itu kenapa? Karena itu ada manfaatnya kata Rasulullah, itu bertasbih. Itu pohon bertasbih. Gimana kalau tasbih manusia buat orang yang meninggal dunia? Tuh. Manfaat banget nggak? Manfaat banget. Tuh. Akhirnya ditancepin sama Rasulullah tuh. Buat meringanin dia punya apa? Dia punya dosa. Gitu. Jadi kudu bersih nih, ya, badan kita, apa yang kita kenakan. Nah, cara mencucinya juga kita harus tahu. Umpamanya ibu pakai mau kena, ibu main pakai aja. Ternyata kita nggak ingat, lupa, dapat 2 hari, baru kita ingat.
Wah iya ya, saya kemarin waktu gendong anak saya pipis di mukena. Nah itu bagaimana? Maka sholatnya wajib diulang. Begitu juga yang laki, umpamanya pakai kain. Kain kena pipis, kain ada najisnya. Dijemur aja, kagak dicuci lagi. Sampai hilang, bau pipisnya hilang. Ya, bau pipisnya sih hilang. Tapi itu kain kira-kira masih ada najisnya enggak? Tetap masih ada najisnya. Sekalipun mau dijemur kayak gimana juga, kalau belum dihilangin, belum diangkat dia punya zat najisnya, tetap dia masih apa? Masih najis. Selama pas udah 3 hari istrinya bilang, Pak kok pakai kain itu? Emang kenapa? Itu kan belum saya cuci Pak, baru saya jemur doang, dijemrengin sengaja gitu, belum sempat saya cuci. Maka berapa kali kita sholat pakai kain itu, maka sholat kita wajib diulang. Wajib diulang gitu. Wal makan, begitu juga tempat yang harus kita perhatikan, jangan sampai di tempat kita berpijak ketika kita sholat, di situ ada najis yang langsung bersentuhan. Ada najis yang langsung bersentuhan tempat kita sholat. Ya. Di mana tempat kita sholat? Yang penting kita sholat di sini nih. Umpamanya saya sholat di sini. Ini sejadah saya. Di sini ada najis. Najis di kotoran apa? Pipis kucing umpamanya. Saya sholat di sini. Kan sejadah saya kan ini kan. Ini umpamanya sejadah saya ini. Di depan saya sini ada najis pipis kucing. Sholli fardhu maghribi, Allahu Akbar. Kira-kira boleh gak saya pakai sejadah ini? Boleh. Kalau memang anggota badan kita ketika kita sujud tidak bersentuhan, boleh. Sekalipun najis tadi nggak diangkat dari sejadah kita. Ada pipis kucing di sini. Nah, ternyata ketika kita sujud kagak kena. Ada di depan pala kita. Bersentuhan nggak dengan pala saya ini? Enggak. Yang terpenting jangan bersentuhan dengan anggota kepala kita atau hidung kita kalau kita nempelin, atau kedua tangan kita, jemari kita, dengkul kita, nih kaki kita, jari-jarinya kagak nempel langsung dengan najis. Tapi yang demikian itu kata ulama, walakin ma'al karahati in qaruba urfa. Tapi kalau begitu hukumnya tetap sah, dia punya sholatnya, namun hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Gitu. Ya. Jadi boleh aja kita pakai sejadah. Yang terpenting ketika kita sujud, dia jangan sampai kena anggota badan kita di situ. Ya. Nah, bagaimana seumpamanya nih kita nih? Ya. La tasihu salatu man qabada biyadihi tarfa hablin muttasilin binajisin. Ini yang tadi saya terangin. Tidak sah salatnya orang yang megang dengan tangannya itu ujung tali. Ujung tali kita pegang lagi salat. Ternyata di ujung tali sono binajisin muttasilin binajisin, nyambung dengan najis. Sekalipun itu nggak ikut gerak dengan gerakan kita tuh tali yang panjang, namun ujungnya itu diikat dengan najis, maka bagaimana? Oh, tetap sholat kita la tasihus sholatu, tidak sah kita punya sholat. Begitu. Ya. Jadi harus benar-benar kita perhatikan ini. Ya. Jangan sampai ada najisnya. Makanya kalau kita umpamanya sholat di rumah, kita punya anak kecil, ya dia pipis di mana aja, dia buang hajat di mana aja BAB-nya, maka kita pakai sendal, pakai
pakai sendal. Ini kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang ada yang nggak ngerti juga cara menghilangkan najis. Kadang-kadang nih ada di ubin, pipis anak kita, pipis kucing. Kadang-kadang kita ambil lap basah, kita beginiin. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Caranya bagaimana? Kita ambil lap kering, kita hilangkan dia itu najisnya. Ketika itu kita jadikan najis itu adalah najis hukmiyah, bukan najis ainiyah. Najis ainiyahnya udah hilang pas kita lap, najis ainiyahnya udah nggak ada. Tapi dihukumkan dikarenakan belum kita siram lagi pakai air, maka dihukumkan tempat ini adalah najis hukmiyah. Dihukumkan masih apa? Masih najis. Jadi sekalipun antum umpamanya antum pak kaki basah di situ, antum injek-injek kemana-mana, berarti ini antum bawa apa? Bawa najis. Nah, bagaimana? Nah, seorang ibu, apalagi kita kepala keluarga, kudu paham, ambil lap kering, kita ambil, kita bersihin ainiyahnya sehingga hilanglah najis ainiyahnya. Setelah hilang maka tetap masih dihukumkan najis, namun istilahnya adalah najis hukmiyah. Udah hilang ainiyahnya, tapi masih dihukumkan najis nggak? Masih. Namanya najis hukmiyah. Nah, sudah najis hukmiyah, kita siram pakai air. Nggak usah kemana-mana, nggak usah. Di situ satu ubin najisnya kita siram yang begitu aja. Kita ratain di satu ubin segini umpamanya nih. Kita lebihin nih. Ini ubin segini, kita lebihin segini. Lebihin. Habis itu lap. Beres. Tuh. Kenapa? Karena sudah kita jadikan najis tadi, najis ainiyah, jadi najis hukmiyah. Kemudian setelah itu kita siram. Jadi andai kata ada najis kemudian kita lap begitu aja, umpamanya lap kering, kemudian kita lap lagi basah, tetap aja masih dikatakan najis karena bukan kita bukan kita siram. Jadi airnya itu harus ngalir. Sayalanul ma, ngalirnya air. Jaroyanul ma, ngalirnya air. Kalau ibu lap begini aja tetap masih mutanajis juga. Hukmiyah masih najis. Kudunya siram. Udah disiram ya terserah mau dilap apa enggak, karena mahalnya sudah toharoh, sudah suci tempatnya tadi. Begitu. Nah, ini syarat sah sholat ya. Jadi belum kita masuk ke dalam bab sholatnya nih. Jadi bahas masih bab najisnya nih, syarat sah sholatnya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Kelas nih. Mungkin ada yang bertanya silakan. Ya, berapa? Kalau itu nggak masalah selama kita nggak yakin. Kalau memang benar-benar itu yakin ada najisnya, itu boleh. Artinya itu najis, bikin sholat kita nggak sah. Kalau ini kan kita nggak tahu kan, kayak gini kan, kayak gini. Nah asalnya suci, nggak ada najisnya, udah jangan nggak usah kita pikirin. Jadi keraguan itu nggak masuk begitu. Kecuali memang kita yakini di sini itu ada najisnya, baru gitu. Kalau sak ragu-ragu aja nggak. Apalagi kan kita nggak tahu, gitu. Asalnya suci, ya udah suci, gitu. Paham nggak maksudnya? Begitu. Kecuali kita yakin. Kita yakin kita pakai juga lagi pakai sholat, nah itu yang bikin gak sah sholat kita. Begitu, paham? Sholat iadah, ya sholat iadah sama seperti niat biasa aja, nggak usah pakai niat iadah, nggak usolli. Umpamanya kita tadi sholat maghrib, kemudian kita iadah gitu kan, ulang. Atau dengan sebab tadi kan ya seperti ada najisnya tadi kan kita ulang itu usolli fardul maghribi thalatha rakaatin Allahu akbar, begitu aja masalah sama. Sekalipun orang punya kodoan umpamanya nggak kita sebutkan kodoannya, sah juga.
Kita punya kodoan nih, tapi kita nggak niat usolli fardhu maghribi kodoan. Kodoannya nggak disebut, masih sah. Ya, masih sah. Ya. Begitu aja niatnya sama. Ya, afwan.